Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Bagaimana? Bagaimana kabarnya hari ini, ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Yang penting kita harus menjaga kesehatan dan kewarasan kita ya, Bu, ya. Karena diklat akan berjalan nanti 10 hari ke depan. Nah, jadi di sini, saya akan, memberikan sebentar, sebelum pembelajaran dimulai, kita bagi tugas kemarin ya sesuai dengan piketnya ya, Bu, ya. Ada yang memimpin doa kemarin, siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Oh ya, monggo Bu Marista untuk bisa memimpin doa. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hari kedua ya, Bu ya? Iya, betul. Sebelum mengawali kegiatan pada hari kedua ini, agar kegiatan berjalan lancar, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Anita. Ya, terima kasih Bu Marista telah membimbing doa. Nah, kesepakatan piket kita harus bisa menaatinya ya Bu ya, siapa yang bagian berdoa dan memimpin ice breaking. Oke? Setelah berdoa, kita akan melakukan ice breaking nih, ice breakingnya biar lebih semangat lagi. Oke, pre-memory. Nah, kita sudah melaksanakan ice breaking, kita sudah semangat lagi ya. Kita untuk kali ini kita akan belajar tentang mengenai asesmen. Nah, seperti hari sebelumnya, kita sudah belajar mengenai asesmen diagnostik ya, Bu, ya. Siapa di sini yang tahu atau masih ingat nih, apa sih asesmen diagnostik itu, dan apa saja jenisnya? Nah, siapa yang mau menjawab? Monggo Ibu-ibu, mengingat pembelajaran yang kemarin. Monggo Bu Lilis untuk bisa open mic ya. Oke, Terima kasih ya. Bu Anita. Saya akan mencoba menjawab. Asesmen diagnosis itu untuk memilah siswa berdasarkan kriteria mereka masing-masing. Kemudian kalau macam-macamnya ada asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif. Terima kasih. Oke, baik Bu, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda dengan Bu Lilis ataukah sama? Sama, Bu. Oh iya, sama. Oke, berarti kemarin tidak ngantuk ya Bu saat pelajaran. Memang betul yang dikatakan oleh Bu Lilis, yaitu bahwa dia asesmen diagnostik itu ada 2 macam, yaitu asesmen diagnostik yang non-kognitif dan juga kognitifnya. Jadi kita bisa mengerti, bisa memilah-milah bagaimana sih anak ini, kriterianya bagaimana sih. Nanti kita sebagai guru, sebagai pendidik kita bisa membedakan gaya belajar sesuai dengan apa yang mereka minati, seperti itu. Nah, mohon izin untuk hari ini saya akan share share screen ya terlebih dahulu tentang sebentar. Apakah masih belum ya? Belum terlihat nggih? Belum, Bu. Belum. Oh, nggih sebentar. Apakah sudah terlihat Ibu-ibu? Sudah. Sudah. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, asesmen formatif dan sumatif. Pastinya ibu-ibu sebagai tenaga pendidik, sebagai pendidik nggak akan tidak akan asing dengan kata-kata ini ya, asesmen formatif dan sumatifnya. Nah, yang agenda pada sesi ini adalah yang pertama, kita akan melaksanakan pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua bentuk asesmen. Dan yang terakhir kita mempelajari tentang umpan baliknya. Jadi di akhir nanti diharapkan ibu-ibu di sini nanti bisa tahu bagaimana cara untuk memberikan asesmen formatif maupun sumatif
dan juga cara untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Nah, sebelum saya menjelaskan di sini, apakah panjenengan eh, tahu apakah perbedaan dari asesmen formatif dan sumatif itu? Monggo, bisa ada yang mau menjawab? Ya, Bu Lilis yang mau menjawab, monggo, silakan. Asesmen formatif itu asesmen kita pada saat berproses di kelas. Kalau asesmen sumatif itu asesmen biasanya kita lakukan setelah satu unit atau satu bab selesai. Terima kasih. Baik, apakah ada pengalaman lain dari ibu-ibu yang lain? Apakah asesmen formatif itu dan apakah asesmen sumatif itu? Iya, mohon Ataukah izin, sudah jelas? Bu. Oh, Saya rasa monggo. sama, Ibu. Mohon izin Oh ya, sebentar. baik. Kalau untuk sama seperti Bu Lilis, kalau asesmen sumatif itu lebih menitikberatkan pada angka. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi tadi saya sudah mengumpulkan yang pertama formatif dan sumatif, formatif saat pembelajaran dan sumatif di akhir dan sumatif angka. Nah, yang ibu-ibu berikan pengalaman ini itu benar sekali, tidak ada yang salah. Jadi memang pada asesmen formatif dan asesmen sumatif ini, itu mereka saling keterkaitan satu sama lain. Formatif itu saat kita melaksanakan pembelajaran, jadi tidak secara apa ya namanya, tidak dilakukan di akhir. Jadi memang untuk penguatan saat pembelajaran, apapun yang terjadi pada saat proses belajar mengajar itu disebut dengan asesmen formatif. Berbeda dengan asesmen sumatifnya. Nah, selanjutnya ada jenis asesmen Ibu-Ibu. Nah, di sini yang pertama, asesmen itu dibagi 3. Ada AS sebagai asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran dan FOR untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah OFF, asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, di sini kita akan memahami ya, di sini akan belajar tentang model asesmen itu. Nah, realitanya yang terjadi pada yang terjadi pada proses-proses pembelajaran pada saat ini yang menitik beratkan itu yang mana ya Bu ya? Ada yang tahu nggak proses mana yang dititik beratkan? Maksudnya yang terjadi saat ini? Ada yang mau menjawab? Yang as, for Izin, Bu atau off? Anissa. Yang off Ya, saya rasa lebih banyak menitikberatkan pada akhir proses pembelajaran. pada akhir proses pembelajaran. Ada lagi yang tahu apa sih yang sekarang yang terjadi realitanya sekarang yang dititik beratkan itu yang mana? Yang as, for atau off? Boleh, Bu Marista, Bu Atun? Monggo. Jawaban saya sama dengan Bu Dim ya Bu, soalnya kebanyakan sekolah kita menerapkan sistem penilaian sistem off. Oh ya, baik. Oke, baik. Terima kasih eh, atas jawaban ibu-ibu. Nah, di sini memang benar kondisi saat ini realitanya adalah asesmen yang dititik beratkan itu adalah asesmen off. Jadi memang lebih ke sumatifnya ke nilai anak. Jadi ke atas kalau nilai anak baik ya berarti dia pintar, kalau buruk berarti dia seperti ini. Nah, seperti itu. Padahal yang kita butuhkan itu tidak hanya assessment of learning, tidak hanya sumatif saja, melainkan asesmen formatif itu yang lebih kita harus tonjolkan. Kenapa? Karena asesmen formatif itu juga bisa membangun semangat peserta didik. Nah, harapannya dengan kurikulum baru, itu kita akan menitik beratkan asesmen of learning-nya. Nah, kita lihat timbangannya ya, Bu. Yang kondisi saat ini off-nya lebih berat. Nah, selanjutnya ternyata malah yang asesmen for learning dan as learning-nya itu pada saat prosesnya itu yang diberatkan. Jadi memang tidak hanya patokan angka saja nanti yang kita harapkan saat mengasesmen siswa, melainkan pada saat proses pembelajaran itulah yang akan kita harapkan untuk membawa keberhasilan dalam ketercapaian proses belajar mengajar, begitu. Nah, apakah di sini ada yang perlu ditanyakan atau saya akan lanjut pembahasan yang selanjutnya? Lanjut Nah, Lala.
Lanjut dulu, Ibu. Lanjut. Alhamdulillah Iya, sudah bisa betul. diterima nggih, Bu. Jangan sampai Ya, mengantuk. Oke, Bu. Nanti belakangan pertanyaannya jadi satu, Bu. Oh, baik baik. Oke. Sekarang yang berikutnya yaitu adalah bentuk asesmen. Nah, di sini siapa yang mengetahui atau pengalaman Bapak Ibu bentuk asesmen apa yang dilaksanakan di sekolah panjenengan? Coba, monggo. Bu Hotmama kita, Bu Dimyatin atau Bu Atun, Bu Lilis, monggo. ya, mohon izin Bu Untuk langsung Anita. open mic. Nggih, Ya, monggo. biasa yang biasa saya laksanakan selama ini itu biasanya ya tes tulis sama non tulis. Tes Begitu. tulis maupun non tulis. Oh, Iya. baik, baik. Ada lagi? Ada lagi, Bu? Untuk yang tidak tertulis nih, kah tadi Ibu sudah menjelaskan, ada yang menjelaskan ini kata kunci tertulis dan tidak tertulis. Nah, berarti yang tidak tertulis itu apa saja? Ada yang bisa memberikan pengalamannya? Yang tidak tertulis itu apa? Bu Monggo, Anita, Bu Bu Lilis. Marista. Iya. Oh, Bu Lilis, monggo. Bu Marista dulu, saya dulu. Iya. Tulis dulu Bu, monggo. Oh iya. Monggo, monggo. Kalau Monggo saya nanti kira bisa kalau berganti. kalau tes tulis itu saya kira semua guru itu pasti sudah melakukan tes tulis. Pasti itu. Dalam kondisi apapun tes tulis itu pasti, termasuk juga saya. Nah, kalau yang non tulis ya, non tes tulis itu sebetulnya banyak. Bisa dari kita praktek. Praktek itu bisa macam-macam, bisa kita praktek membaca puisi, bisa kita praktek menceritakan kembali ataupun praktek bermain peran. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari tes non tulis. Terima kasih Bu Anita. Nah, baik. Untuk yang non tulis tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lilis. Ada yang tertulis? Tahu, Bu? Ada yang mau share pengalamannya yang bisa yang memberikan asesmen tertulis? Monggo. Saya izin Bu Anita. Saya coba Nggih. untuk Oh, Bu Maris, nggih, monggo Bu Marista, monggo. ini kalau tentang tertulis, biasanya kita kan di tiap 3 bulan pembelajaran kita akan melaksanakan apa namanya? UTS, ulangan tengah semester sebagai tolak ukur seberapa berhasilkah kita dalam apa ya, memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Contohnya tes apa ya? Seperti tes tulis bentuk ulangan harian. Seperti itu contohnya. Ah, iya. Betul. Jawaban ibu-ibu tidak ada yang salah di sini ya. Kok pada pinter-pinter semua ini? Pada nanti akan menjadi instruktur semua nih sepertinya. Semalam kita belajar Baik. nggak lulus. Iya, oh iya. Memang yang kita pelajari ini sudah kita laksanakan ya memang Bu ya. Tapi memang kita perlu tahu. Jadi kalau kita nggak tahu, nanti takutnya malah yang dititik beratkan yaitu tadi, off learning-nya itu tadi, nggih. Tujuan kita kan akan apa ya, menonjolkan yang untuk off dan juga yang satunya. Nah, bentuk asesmen. Nah, di sini saya sharing sudah keluar, sudah bisa dilihat sharing saya? Screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Nah, memang di sini bentuk asesmen. Nah, contoh asesmen tertulis. Memang itu tadi ada yang disebutkan oleh Bu Lilis bahwa asesmen tidak tertulis itu ada banyak ya. Nah, di sini juga yang termasuk yang tidak tertulis itu ada diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan juga tes lisan. Memang yang tidak tertulis. Jadi memang kita mendorong kemampuan anak itu untuk tampil, berani tampil dan juga melatih visual dan auditorinya dia. Jadi untuk pendengaran dan juga untuk kecakapannya, seperti itu. Agar kelas lebih hidup. Jadi tidak nulis saja seperti itu. Nah, asesmen sumatif, di sini adalah bentuk seperti esai, refleksi, poster, tes tulis, jurnal. Nah, yang dijawab oleh Bu Marisa tadi benar, termasuk tes tertulis, di mana 3 bulan sekali pasti ada yang namanya tes mengetahui ya Bu ya, PTS, PAS. Nah, tapi ada tes tertulis juga saat pembelajaran, seperti anak-anak nanti disuruh kerja kelompok, selain untuk presentasi kan itu lisannya. Nah, anak-anak suruh membuat posternya nih. Nah, posternya itu termasuk yang tidak yang tertulis, esai, ada kuis. Nah, kuis yang bukan tanya jawab ya, kuis pilihan ganda, kuis
pertanyaan, seperti itu. Nah, sampai, dibentuk asesmen ini apakah ada pertanyaan ataukah bisa saya lanjut, Bu? Monggo, apakah ada pertanyaan? Apakah yang saya jelaskan sudah cukup jelas ataukah ada tambahan? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, baik. Saya akan melanjutkan ke, bab selanjutnya nggih. Saya akan share screen lagi. Nah, di sini yang berikutnya yaitu umpan balik. Nah, umpan balik eee, di sini ada nggak yang tahu umpan balik itu bagaimana ya, Bu, ya? Ayo, apakah ada yang memberikan gini, "Bu, saya nggak pernah, Bu, ngasih umpan balik sama, siswa saya. Ada yang begini, Bu, saya kok bingung ya, apa itu umpan balik?" Atau malah ada, "Bu, saya selalu memberikan umpan balik." Monggo siapa yang, mau menceritakan pengalamannya, saya persilahkan. Misal nih, kalau saya ya, Bu, ya, umpan baliknya itu, di kelas saya seperti ini tadi, kayak misalnya, setelah Bu Dimyatin atau Bu Lilis atau Bu Marista, Bu Atun yang menjawab, maka saya akan memberikan, "Bagus, Bu," "Oh, benar, Bu," "Oh, luar biasa," "Oh, jempol," seperti ini. Itu apakah sama dinamakan dengan umpan balik? Ayo, apakah ada yang bisa menjawab? Sama, karena Oh, saya sama. menjawab, Bu, ya, iya. Karena Ya, saya monggo. sendiri setiap selesai memberikan tugas kepada anak-anak, baik itu mandiri ataupun kelompok. Nah, kepada kelompok yang dapat nilai plus dari saya, itu saya panggil ke depan, diberi ucapan selamat, penguatan, tetap semangat, banyak-banyak belajar dengan yang lain, terus bisa juga lewat hadiah. Bagus. Biasanya, ya. Wah wah wah, ini ya. Jadi ada reward ya, Bu, ya? Oh, baik. Itu juga salah satu untuk membuat peserta didik kita lebih semangat, begitu nggih. Ada lagi yang mau menceritakan pengalamannya mungkin? Bu Lilis atau Bu Ya, Dimiatin, beda lagi atau door Bu prize Anita. mungkin. Jangan ya, jangan terlalu berlebihan ya kalau umpan Iya, balik ya. iya. Takutnya malah dikira gratifikasi nanti. Apakah ada yang lain Oke. yang Ya, saya memberikan, coba eee coba iya, share monggo, Bu. juga Bu Anita. Kebetulan saya gitu pegang kelas 1. Jadi, kalau misalnya saya itu memberikan pertanyaan atau yang lain atau salah satu murid saya itu melakukan suatu kebaikan, saya pasti menyediakan satu kotak atau box kecil yang transparan, itu isinya adalah Mister Smile. Saya menyebutnya Mister Smile. Kenapa? Karena saya hanya memanfaatkan kertas-kertas lipat yang anak-anak sudah buang, itu saya ambil selagi itu masih bagus, tidak lumus, saya ambil, saya potong bunder-bunder gitu, kemudian saya gambari sendiri pakai pulpen. Nah, pada saat anak-anak sudah bisa menjawab, saya mesti paling tidak misalnya kalau ada yang tanya, "Oke, Bu Lilis akan kasih satu Mister Smile, silakan nanti ditempel di bukunya, siapa yang bisa menjawab." Kalau kelompoknya 5, saya kasih satu persatu. Itu salah satu yang bisa saya berikan pada murid saya. Terima kasih. Luar biasa, beri aplaus kepada Bu Marista, Bu Lilis juga, pasti Hot Mama Bu Demiati dan Bu Atun juga pastinya memiliki, cara yang berbeda pula ya memberikan umpan balik. Jadi memang perlu Ibu-ibu, umpan balik ini perlu kita berikan kepada peserta didik, itu juga untuk selain kita juga, memberikan, sebuah umpan balik untuk yang hal-hal positif, anak-anak itu sebenarnya lebih have fun, lebih senang gitu Bu. Jadi kayak besok itu pasti kayak menunggu-nunggu, "Aduh ketemu Bu Lilis, aduh ketemu Bu Anita." Jadi pembelajaran itu akan lebih, happy, lebih senang karena anak-anak mendapat penguatan seperti itu dan mendapat semangat dari, gurunya. Nah, saya akan share screen lagi, mmm, jadi di sini ada umpan balik. Nah, dari umpan balik itu memang ada, eee, 2 ada 10 prinsip nggih di sini. Nah, 10 prinsip itu tadi memang memberikan feed up atau feedback, tanggapan, dan saran. Jadi memang anak-anak yang memberikan, jawaban itu memang kita harus memberikan feed up dulu, lalu kita memberikan tanggapan nih tentang pekerjaan mereka, kemajuan mereka seperti apa, dan melakukan forward dan saran apabila memang diperlukan. Jadi memberikan saran dengan kata-kata dan kalimat yang positif, seperti itu.
Jadi biar kelas itu semakin hidup. Nah, ada yang ini ada tangganya yang berjenjang ya. Ada klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Seperti tadi, apresiasinya benar tadi, misal diberi hadiah seperti permen atau diberi stiker Mister Smile. Nah, setelah kita memberikan klarifikasi, penilaian, perhatian, dan saran. Jadi memang ada step-stepnya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran pada hari ini sudah selesai kita laksanakan. Jadi, ada yang perlu ditanyakan untuk pembelajaran hari ini, Ibu-Ibu? Apakah ada yang masih bingung atau sudah jelas semuanya? Monggo. Ada yang bingung, Bu? Aduh, penjelasannya Bu Anita, apa ini bisa diulang atau sudah cukup? Monggo. Mohon izin, Bu Sudah Anita. pas. Sudah pas sekali. Hah? Sudah jelas-jelasnya Oh, saya. Pencerahan iya, yang iya. kedua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya, Bu, ya, apabila penjelasan saya sudah cukup jelas. Nah, berikutnya kita akan, setelah kegiatan sinkronasi ini, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan asinkronal, ya kan? Kita, open LMS kita masing-masing, ada pekerjaan kelompok nih. Nah, tadi yang sudah kita bahas tentang asesmen yang, tertulis, formatif dan sumatif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi ibu-ibu bisa mengunduh formatnya yang ada di LMS dan bisa mengerjakan dengan diskusi kelompok. Jangan lupa di-upload Bu tugasnya ya, jangan cuma dikerjakan saja nanti ditinggal tidur, lupa nanti centang birunya tidak akan tercentang nanti nggih. Silakan nanti di-upload dan jangan lupa memberikan komentar, eee, kelompok yang lain ya. Jadi kan, memberikan grade dan memberikan penilaian atas kelompok yang lain. Baik, terima kasih, mungkin ibu-ibu ini sudah sangat kenyang melihat saya untuk pada sesi ini, tapi jangan sampai anu ya Bu ya, jangan sampai bosen ya, karena kita nanti akan bertemu sampai 10 hari ke depan. Nah, untuk selanjutnya materi, eee, yang ini kita selesaikan dulu, selanjutnya kita bisa konsentrasi nih, besok pagi kita bisa mendapat energi baru untuk melaksanakan pembelajaran lagi. Terima kasih dari saya, tadi petugas untuk berdoa, monggo sesuai dengan tiket, silahkan pimpin doanya sebelum kita menyelesaikan sesi kali ini. Monggo Bu. Oke, terima kasih Bu. Monggo Ibu-Ibu, karena Bu Anita sudah selesai untuk memberikan paparannya, kita akhiri dengan kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berarti ini kita pas 20 menit. Saya kembalikan lagi ke Bu Anita. Amin. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih banyak ibu-ibu semua, tetap semangat, jaga kewarasan. Yuk, kalau ibu saya bilang tepuk tunggal, tepuknya 1 kali, tepuk ganda 2 kali. Ayo 1, 2, 3, tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk untuk diri kita masing-masing. Hebat, luar biasa. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.